Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Firman Tuhan terambil di dalam Matius 14 ayat 22 dan 23. Matius 14 ayat 22 sampai 23 dengan tema bersama Yesus melawan kemustahilan di dunia. Bersama Yesus melawan kemustahilan di dunia. Saudara, saya akan bacakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Perahu-perahu muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka ketakutan dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sungguhnya engkau anak Allah." Saudara, di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 23 ini Yesus menyatakan kemuliaannya. Dia menyatakan pribadinya bahwa dia Tuhan yang berkuasa atas keadaan, atas alam semesta, atas apa yang terjadi. Yesus bagaimana menyatakan bahwa dia Tuhan yang sanggup mengalahkan hukum alam di dunia ini. Bagaimana seorang manusia bisa berjalan di atas air. Tetapi Yesus mengalahkan dan membantah itu, bahwa dia Tuhan, dia pribadi yang sanggup mengalahkan hukum alam. Saudara dengar baik-baik, Yesus adalah pribadi juga manusia, tetapi dia juga Tuhan. Tetapi Yesus ingin memberikan teladan kepada kita. Yesus ingin memberikan petunjuk kehidupan yang nyata bahwa siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan sanggup melakukan perkara yang sama yang Yesus lakukan. Siapa yang percaya kepada Yesus, kita akan diberikan kuasa untuk mengalahkan yang ada di dunia ini. Baik itu hukum alam, baik apa yang menurut dunia terpasti terjadi. Tetapi bersama Yesus kita sanggup menentang dan mengalahkan itu. Karena apa? Kuasa yang Yesus punya, itu juga kita bisa diberikan ke dalam diri kita. Kita bisa dapatkan di dalam diri kita. Asal kita percaya kepada dia. Asal kita mengikuti teladan dia. Asal kita berjalan bersama dia. Ada teladan yang Yesus ajarkan. Sehingga kuasa yang begitu supranatural itu, yang ada di dalam Yesus itu bekerja. Yesus ingin selalu memberikan sebuah teladan, petunjuk, memberikan sebuah contoh bahwa ada 3 hal yang Yesus selalu lakukan, dan sehingga kuasa yang adikodrati itu, atau kuasa yang menentang hukum alam, kuasa yang bisa mengalahkan segala hukum alam, bahkan mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan angin, mengalahkan kemustahilan sekalipun, yang Yesus mau tunjukkan. Ada 3 hal penting yang selalu Yesus kerjakan, sehingga kuasa itu ada di dalam Yesus. Yang pertama adalah di Matius 14 ayat 23.
Dan setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri yang di situ. Saudara, yang pertama yang selalu Yesus kerjakan adalah membangun jam doa pribadi dengan Allah atau dengan Tuhan. Dia selalu setelah Yesus melakukan banyak mujizat, setelah Yesus melakukan banyak pelayanan, Yesus selalu mengasingkan dirinya. Yesus menyendiri untuk berdoa kepada Tuhan. Yesus mengasingkan dirinya untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Dengar baik-baik. Kalau kita ingin mempunyai hal yang Yesus kerjakan, yang Yesus lakukan, kita harus punya jam-jam pribadi, jam-jam doa pribadi, di mana ada mesbah pribadi, hal yang kita menyendiri, kita harus mendekatkan diri seorang diri kepada Tuhan. Sehingga kuasa itu bisa mengalir di dalam diri kita. Saudara, ketika saudara berdoa, itu saudara sedang mengisi pribadi Allah di dalam diri kita. Ketika saudara sedang membangun sebuah mesbah pribadi, kita sedang mendekatkan diri kita kepada sumber kehidupan. Itu yang Yesus selalu lakukan. Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, tetapi dia memberikan teladan bahwa dia tidak bisa jauh dari Allah Bapa. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita ingin melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dunia, kita mengalahkan hukum alam, kita mengalami mujizat Tuhan, mengalami kebesaran kuasa Tuhan, mengalahkan hukum-hukum alam di dunia ini, hukum-hukum di dunia ini. Kita harus membuat mesbah pribadi, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena mujizat terjadi, kebesaran kuasa Tuhan terjadi, dimulai dari sebuah keintiman, kedekatan. Kalau saudara ingin bagaimana hidup saudara mengalahkan tembok-tembok kemustahilan, tembok-tembok yang sulit, hukum-hukum alam yang sulit, yang mungkin dengan kekuatan kita tidak bisa kalahkan. Tapi dengan kuasa di dalam diri kita yang dialirkan dari hubungan pribadi dengan Tuhan, kita bisa melakukannya. Kita bisa mengalahkannya. Saudara, ada satu contoh kesaksian bagaimana secara kasat mata papa saya adalah seorang karyawan biasa dari sebuah perusahaan lumayan besar. Dan papa saya hidup dengan mengontrak rumah itu sudah belasan tahun. Punya impian untuk punya rumah secara pribadi, tapi karena papa saya adalah karyawan dan papa saya banyak direpotkan dengan saudara-saudaranya. Papa saya harus menjadi tulang punggung keluarga besar sehingga papa saya tidak bisa untuk membeli rumah. Sehingga harus jadi kontraktor, pengontrak di mana-mana. Tapi ketika papa saya mulai sungguh-sungguh di dalam Tuhan, papa saya mulai membangun sebuah hubungan yang karib melalui sebuah peristiwa masalah. Papa saya mulai cari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Papa saya mulai membangun jam doa pribadi dengan Tuhan. Bahkan seminggu 2 kali di rumah kami diadakan jam doa semalaman. Jadi mulai dari jam 10 sampai jam 3 pagi berdoa bersama semalaman. Mulai mencari Tuhan. Mulai sungguh-sungguh menyediakan sebuah doa pribadi dengan Tuhan. Dan singkat cerita, impian papa saya untuk mempunyai rumah. Ketika kami satu keluarga mulai mencari Tuhan, mulai sadar bahwa kami lemah, kami membutuhkan Tuhan. Mujizat terjadi. Apa yang mustahil selama belasan tahun yang tidak bisa papa saya beli yaitu rumah. Tuhan beri rumah dengan cara yang ajaib. Dengan bagaimana Tuhan mengirimkan, memakai orang untuk memberi uang kepada papa sehingga beli rumah. Tetapi bukan hanya satu. Papa saya diberkati Tuhan dengan 3 rumah.
Dan itu dinyatakan secara mujizat, bukan karena hasil kerja. Karena ada satu perubahan bagaimana papa saya mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mujizat terjadi. Apa yang mustahil buat keluarga saya terjadi karena papa saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang kedua, di Matius 14 ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Saudara, Yesus memberikan sebuah contoh lagi bahwa dari kisah di Matius 14 ayat 22-23 ini, bahwa Yesus bisa berjalan di atas air. Tetapi karena muridnya melihat itu dan tidak percaya bahwa itu Yesus, muridnya menganggap Yesus itu hantu. Dia tidak bisa membedakan antara Tuhan dengan hantu, antara Yesus dengan hantu. Karena apa? Karena ketakutan. Ketakutan melanda murid-muridnya tidak mempercayai bahwa manusia bisa berjalan di atas air. Ini pasti hantu. Tetapi dengar baik-baik. Karena Yesus memberikan sebuah teladan bahwa ketika kita sungguh-sungguh mendekat dengan Tuhan, kita bisa mengalahkan hukum alam, sehingga kita bisa berjalan di atas air. Kita bisa mengalahkan kemustahilan. Kita bisa mengalahkan apa yang sulit di dunia ini. Tetapi dengar baik-baik, jangan kita memiliki mentalitas seperti murid Yesus, yaitu tinggal dalam ketakutan. Ketakutan tidak bisa membuat saudara melihat kemustahilan itu dikalahkan. Ketakutan tidak bisa membuat iman saudara mengalahkan hukum dunia ini. Satu contoh Petrus, ketika dia disuruh Tuhan, keluarlah Petrus, berjalanlah di atas air. Dan ketika Petrus keluar berjalan, Petrus karena melihat situasi, Petrus karena melihat keadaan, Petrus merasa kena angin itu terasa, dan dia mulai menjadi ragu dan takut sehingga ia tenggelam. Karena apa? Ketakutan itu muncul karena melihat keadaan, melihat situasi. Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus tidak ada sedikit pun keraguan dan ketakutan di dalamnya. Dengar baik-baik, jangan saudara membiarkan ketakutan menguasai saudara sehingga saudara tidak bisa mengalahkan hukum alam atau hukum dunia ini, kemustahilan itu. Selama saudara hidup dalam ketakutan, selama saudara hidup dalam bayang-bayang ketakutan, saudara tidak akan bisa. Ketakutan pasti ada. Semua kita ketika kita berhadapkan dengan masalah kita pasti takut. Tapi jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Saudara, saya punya satu contoh kesaksian, yaitu saya punya seorang jemaat. Ketika dia menikah, dia tidak punya modal sedikit pun. Dia hanya punya iman yang luar biasa. Lalu singkat cerita, mereka sepakat untuk mengadakan pesta pernikahan. Lalu mereka datang ke saya dan dia bilang bahwa keluarga dari mereka ingin supaya terjadinya pesta dan mereka sepakat untuk mengadakan terjadinya pesta. Tapi mereka tidak mempunyai uang waktu itu. Lalu saya bilang dengan mereka, asal engkau percaya, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Saya ajak mereka, saya bercerita tentang Elia. Elia adalah manusia biasa. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka hujan turun. Sama dengan kita, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita mengalahkan keraguan dan ketakutan kita. Kita pasti akan melihat kemuliaan Tuhan.
Singkat cerita, kita bergumul selama beberapa bulan. Keadaan semakin dekat dengan pernikahan. Deadline sudah dibuat, semuanya sudah dibuat, persiapan sudah dibuat. Dan mulai Tuhan buat mujizat satu persatu. Tetapi saudara dengar baik-baik. Cerita tidak berhenti demikian. Berjalannya waktu, mulai harus ada salon, dan mulai ada restoran yang harus dibayar, mulai ada MC, musik, dan semuanya. Waktu itu dana belum terkumpul. Kami melangkah dengan iman semua di DP saja, belum dikasih uang pelunasan. Saudara tahu, ketika hari H, salon belum lunas dan restoran belum lunas. Mempelai ketakutan, dan saya bilang kepada mempelai, kita harus percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bagaimana Pak kalau pestanya tidak terjadi karena kita belum lunas? Percaya, bilang kepada restorannya bahwa kita akan lunasi setelah pesta. Singkat cerita, mujizat terjadi. Restorannya tiba-tiba mau. Lalu rias pengantin juga, singkat cerita, kita bicara bahwa kita akan bayar setelah pesta. Singkat cerita, rias pengantinnya pun mau mengerjakannya. Acara berjalan semuanya tanpa masalah. Semuanya, musik, MC, semuanya mau berjalan dengan baik. Setelah pesta, dikumpulkan semua yang didapatkan, ternyata masih kurang. Lalu singkat cerita, kami berjumpa. Saya dengan kedua mempelai bicara. Dan saya bilang, minta waktu 1 minggu. Tuhan pasti akan lunasi. Singkat cerita, kita waktu itu mempelai pergi ke restoran, minta waktu 1 minggu untuk pelunasan. Dan kami bersungguh-sungguh berdoa selama seminggu. Kami mengalahkan keraguan, kami mengalahkan ketakutan. Saudara, tepat seminggu, saya ingat itu hari Minggu malam, Tuhan datangkan pertolongan. Seninnya kami bisa, mempelai itu bisa membayar. Semuanya lunas. Itu mujizat yang luar biasa. Pernikahan yang diandalkan dengan iman dan Tuhan cukupi semuanya kebutuhan. Saya hitung-hitung, kedua mempelai bahkan hitung-hitung, dan saya pun diceritai habisnya kurang lebih 150 juta. Dari yang tidak ada modal, dengan iman dan mengalahkan keraguan, dana 150 juta tercukup. Yang ketiga, di Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara, yang terakhir Yesus mau berbicara. Kalau kita ingin mengalahkan hukum dunia, kita harus menambahkan iman percaya dan membuang semua kebimbangan keraguan. Bukan tidak ada iman. Seringkali yang jadi masalah, mungkin kita punya iman. Di iman kita kecil, iman kita tidak bertumbuh, iman kita tidak berkembang. Kalau engkau ingin melihat kebesaran Tuhan, dan ketika iman kita tidak bertumbuh, iman kita digerogoti oleh namanya kebimbangan. Dan iman itu tidak ada pertumbuhan, tidak ada penambahan. Karena apa? Keraguan, kebimbangan diizinkan bercokol. Dengar baik-baik, tambahkan iman kita dari pertolongan, dari firman Tuhan, dari kesaksian. Saudara harus tambahkan supaya iman saudara bertumbuh, berkembang, dan
menyaksikan kuasa iman itu mengalahkan kemustahilan, mengalahkan hukum Allah, mengalahkan apa yang harus terjadi di dunia ini. Dengan iman kita akan membuat mujizat-mujizat besar, kuasa-kuasa yang besar. Karena apa? Iman yang bertumbuh, iman yang berkembang. Kepercayaan yang penuh akan janji Tuhan, kepercayaan penuh akan pribadi Tuhan. Itu mendatangkan kuasa, itu mendatangkan mujizat, itu mendatangkan pertolongan, itu mengalahkan dunia ini. Kayak firman Tuhan katakan, iman kita yang mengalahkan dunia ini, mengalahkan hukum dunia, mengalahkan kemustahilan. Saudara, satu waktu saya di tengah pelayanan, saya ditelepon jemaat yang biasa saya layani. Jemaat ini memang waktu dia sudah lama menikah belum punya keturunan, lalu dia minta datang ke saya, minta didoakan untuk punya keturunan. Saya kasih perjamuan, saya berdoa. Singkat cerita dia punya anak atau dia mengandung. Dan ketika dia mengandung, di tengah beberapa bulan, kurang lebih bulan yang ketiga atau keempat, waktu itu kandungannya belum tua, tiba-tiba dia pendarahan hebat di kantor. Dan saya dengan suaminya ditelepon, dia juga telepon, yang bersangkutan telepon ke saya. Di tengah telepon itu dia bilang ada pendarahan, keluar darah. Ketika dia ke kamar mandi, saya bilang dengan dia ketakutan, dia panik, dia cemas. Dia bilang anak ini pasti gugur atau kehilangan. Saya bilang tidak. Kamu bilang anakku tidak gugur, anakku tetap sehat. Aku akan melahirkan sehat. Singkat cerita dia segera suaminya bawa dia segera dilarikan ke rumah sakit. Dan singkat cerita diperiksa oleh dokter dan dia memang dikatakan pendarahan waktu itu. Tetapi belum dicek hasilnya bagaimana dengan janinnya. Waktu itu saya datang ke rumah sakit, saya kasih perjamuan, saya bilang anakmu tidak akan gugur. Percaya, Tuhan yang memberi, Tuhan tidak akan ambil anakmu. Anakmu akan tetap lahir dengan sehat, dengan kuat, dengan selamat. Saya berdoa, saya kasih perjamuan, saya oleskan dengan minyak urapan, saya doakan dengan sungguh-sungguh. Dan singkat cerita, ternyata kuasa Tuhan memang luar biasa. Anak itu tidak gugur. Bahkan anak itu lahir dengan sehat, dengan pintar. Anak perempuan yang cantik, sehat, pintar. Dan sampai sekarang anak itu tetap ada, sehat, bertumbuh dengan baik. Menjadi ranking di sekolah. Selalu pendidikannya luar biasa. Saudara dengar baik-baik. Percayalah, mungkin keadaanmu sedang hari ini terpuruk dengan situasi. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Kehidupanmu sedang didera oleh banyak keadaan. Ditekan oleh masalah. Tapi dengar, perbesar kapasitas imanmu, percaya penuh. Bertumbuhlah imanmu kepada Tuhan. Dan iman itu mengalahkan semua yang mustahil di dunia ini. Tetaplah di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.